Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 6 November 2020, sidang perkara nomor registrasi perkara 59 PIDP 2020 Pengadilan Negeri Palopo dengan terdakwa Saudara Iwan bin Ahmad siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di kursi majelis hakim. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada saudara jaksa penuntut umum, sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Pada hari ini, Senin tanggal 6 November 2020, sidang Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59/PIDP/2020/PN Palopo dengan terdakwa Iwan bin Ahmad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, majelis hakim, kepada terdakwa saudara Iwan bin Ahmad dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, yang mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudara. Baik, yang mulia. Apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Ya, majelis hakim. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara. Siap, yang mulia. Nama saudara, Iwan bin Ahmad, tempat lahir, Palopo, tanggal lahir, 22 Desember 1999, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Jalan Agatis, Kota Balikpapan, agama, Islam, pekerjaan, swasta, pendidikan. SMA. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Iya, yang mulia. Ya, yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Iya, yang mulia. Bahwa terdakwa Iwan bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 13.00 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada lain dalam tahun 2019 bertempat rumah korban yaitu Jalan Cempaka di Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa dengan niat awal ingin menagih hutang justru malah membunuh korban.
Bayu dengan melemparkan gunting melemparkan pisau di bagian mata untuk melakukan perlawanan, kemudian merebut pisau di tangan korban lalu memasukkannya ke dalam dada korban. Selanjutnya terdakwa ditempati oleh seorang saksi masih melakukan penusukan ke dada korban dan langsung dipukuli oleh Helen KYT hingga pingsan. Bahwa saksi korban Bayu lewat di depan rumah, saksi mendengar ada keributan dalam rumah dan mencoba untuk masuk. Saksi melihat penusukan dada korban secara langsung tanpa sepengetahuan terdakwa Iwan bin Ahmad. Perbuatan terdakwa jatuh dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat 3 KUHP. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Tidak, yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Belum, Majelis Hakim, kami minta 1 minggu. Panitra, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 13 November 2020 Majelis Hakim. Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum dan belum siap untuk menghadirkan para saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 13 November 2020 pukul 7 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palopo, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat 13 November 2020, sidang perkara nomor registrasi perkara 59 PIDP 2020 Pengadilan Negeri Palopo dengan terdakwa saudara Iwan bin Ahmad siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Hari ini Jumat 13 November 2020, sidang Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59 PIDP 2020 PN Palopo dengan terdakwa Iwan bin Ahmad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik, Majelis Hakim, terdakwa Iwan bin Ahmad dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Siap, Majelis Hakim, dengan 2 saksi yang terdiri dari saksi istri korban dan saksi yang mengetahui. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum
untuk menghadirkan para saksi di muka sidang. Kepada para saksi, silakan memasuki ruang sidang. Silakan. Apakah saudara semuanya bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Apakah saudara berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat majelis hakim. Apakah saudara siap mengikuti persidangan ini? Siap majelis hakim. Saksi-saksi ini bernama Nur Asisa dan Hamzah. Benar majelis hakim. Sebelumnya, hakim anggota 1 akan memeriksa identitas saudara sekalian terlebih dahulu. Bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Hakim anggota, silakan menanyakan identitas para saksi. Nur Asisa, Benar. umur dan tempat tanggal lahir saudara, Umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Masamba 25 September tahun 2000. tempat tinggal saat ini. Jalan Agatis nomor 21. Baik, terima kasih. Saksi Buram, apakah nama saudara benar Hamzah? Ya benar. Umur dan tempat tanggal lahir saudara, Umur 21 tahun, tempat lahir Malang, tanggal 12 Mei 1980. tempat tinggal saat ini. Jalan Kumpaka, Kota Solo. Baik, terima kasih. Sekian. Hakim anggota 1, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia. Baiklah, silakan hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saksi 1 Nur Asisa dan saksi 2 Hamzah. Baiklah saudara saksi, silakan untuk berdiri dan ikuti kata-kata juru sumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Pengambilan sumpah sudah selesai. Perlu diingat, saudara saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukan dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara dengar dan melihat sendiri tanpa ada tekanan. Mengerti? Baik, mengerti. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang pertama. Kepada saudara saksi kedua, silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi pertama, apakah Anda sudah siap? Siap. Apakah Anda mengenal terdakwa? Ya, saya mengenalnya majelis hakim dan saya juga istri dan korban. Seberapa kenal saudara dengan terdakwa? Dia adalah mantan pacar saya dulu di SMA majelis hakim dan setelah putus saya selalu menghindari dan dia. Saksi, pada saat kejadian pembunuhan, apakah korban Bayu oleh terdakwa Iwal, apakah saudara sebelumnya sudah mengetahui akan kedatangan terdakwa? Pada saat itu saya tidak mengetahui sama sekali majelis hakim. Dari dalam kamar saya hanya mendengar ada tamu yang datang dari suami saya memanggil untuk dibuatkan minuman untuk tamu. Saya juga kaget saat melihat tamu tersebut ternyata orang yang sebelumnya dekat dengan saya majelis hakim. Apakah saudara mengetahui apa tujuan terdakwa datang bertamu pada saat itu? Sehari sebelumnya suami saya memang pernah menceritakan bahwa mungkin besok ada sahabatnya akan datang untuk menagih utang 50 juta yang pernah dia pinjam waktu melaksanakan acara pernikahan kami. Tapi saat itu kami hanya menyiapkan 30 juta saja untuk membayarnya
Sementara karena kami masih ada keperluan yang lain, jadi Lalu bagaimana kronologi kejadian pada saat pembunuhan itu dilakukan oleh terdakwa? pada saat itu saya sangat kaget melihat orang yang ada di ruang tamu ternyata orang yang ingin selalu saya hindari. Sampai gelas berisi minuman yang saya bawa jatuh. Saya melihat terdakwa Iwal juga kaget melihat saya dan langsung bertanya dengan suara yang lantang kepada suami saya, "Bayu, ini Aziza yang pernah kamu ceritakan sama saya, pinjam uang untuk bantu bayar uang naik." Suami saya menjawab, "Iya, dia memang." Saat itu kami sampai berselisih dengan terdakwa Iwal, sudah sangat emosi. Kemudian dia ingin kami langsung membayar utangnya lunas hari itu juga. Saat itu kami belum punya cukup uang karena masih banyak kepentingan lain yang harus kami bayar. Tapi dia terus memaksa hingga suami saya mendorong Iwal karena terus berteriak dan memaksa. Iwal langsung meninju dengan keras kepala suami saya sampai suami saya kepalanya terbentuk di atas meja dan keluar darah. Saya langsung berlari ke arah suami saya untuk menolongnya, tapi didorong oleh terdakwa Iwal. Saat itu suami saya masih sempat bangun dan mencoba untuk membela diri. Dia pergi ke dapur mencari benda tajam untuk melakukan perlawanan, tapi Iwal terus mengejarnya. Kemudian dia merampas pisau itu lalu menusuknya ke dada suami saya berulang-ulang kali. Pada saat kejadian itu, apakah saudara sempat berteriak dan meminta bantuan kepada orang sekitar? Iya, saya sekuat tenaga terus berteriak meminta tolong hingga akhirnya banyak orang yang datang dan menangkap terdakwa Iwal. Selanjutnya pemeriksaan saksi saya serahkan kepada hakim anggota. Hakim anggota 1, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan? Baik, hakim kedua saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda pernah menjalin hubungan yang dekat dengan terdakwa. Sudah berapa lama Anda tidak bertemu dengan terdakwa dan kapan terakhir kali Anda melihatnya? Saya terakhir bertemu sekitar 2 tahun yang lalu. Saya lupa tepatnya tanggal berapa majelis hakim. Bagaimana tingkah laku terdakwa semenjak Anda mengenalnya? Dia adalah orang yang mudah bergaul, selalu berprestasi di sekolah, tetapi dia sangat kasar dan tidak menghargai siapapun yang dianggap kawan. Tadi Anda menceritakan bahwa salah satu penyebab pembunuhannya karena punya hutang dengan terdakwa untuk membantu biaya pernikahan kalian. Apakah pada saat itu terdakwa tidak pernah hadir di acara pernikahan kalian sementara korban adalah sahabat dekat terdakwa? Saya tidak pernah melihatnya hadir majelis hakim. Saat itu acara pernikahan kami sangat dibatasi karena adanya pandemi COVID-19. Jadi sahabat-sahabat kami yang dari luar kota tidak bisa hadir karena harus menunggu hasil rapid test yang kedua. Jadi pada hari kejadian pembunuhan itu, Anda baru mengetahui bahwa sahabat dekat suami Anda yang meminjamkan uang untuk biaya pernikahan adalah mantan pacar Anda yang selalu Anda hindari. Ia majelis hakim. Kapan jenazah dimakamkan? Dimakamkan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2019. Cukup hakim. Baiklah, jaksa penuntut umum. Apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Tidak, hakim ketua. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada. Saksi, sudah berapa lama Anda menikah dengan korban Bayu? Baru beberapa bulan yang lalu majelis hakim. Sekarang, apakah dia tidak pernah menceritakan tentang sahabat dekatnya, terdakwa Iwal, atau memperlihatkan fotonya kepada Anda? Tidak pernah majelis hakim. Cukup majelis. Apakah Anda mengenal dua barang bukti ini? Itu helm dan pisau dapur milik saya yang mulia, yang biasanya saya pakai untuk memasak. Pada saat saya berlari ke bagian dapur ingin menolong suami saya, pisau tersebut digunakan untuk melempar suami saya dan terkena pada bagian matanya. Lalu terdakwa langsung merampas pisau dan menusuknya. Kalau begitu,
saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Baiklah, jaksa penuntut umum, silakan panggil saksi selanjutnya. Siap, Hakim Ketua. Saudara Hamzah, silakan masuk. Silakan. Apakah saudara sudah siap? Ya, siap. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Iya, ya, Pak. Apakah Anda menyaksikan sendiri peristiwa pembunuhan itu terjadi ataukah mendengar cerita dari orang lain? Ya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Selanjutnya, pemeriksaan saksi saya serahkan kepada hakim anggota 2. Apakah saudara akan mengajukan pertanyaan? Baik Hakim Ketua, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Masih ingatkah saudara kapan dan di mana kejadian pembunuhan tersebut terjadi? Masih ingat Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di kediaman rumah korban bayi. Apakah Anda mengenal barang bukti ini? Benar yang mulia, itu helm punya saya saat mencoba menuntut terdakwa dan menghentikan kejahatannya saat menusuk dana korban. Bisakah Anda ceritakan apa yang Anda ketahui tentang peristiwa pembunuhan tersebut? Pada saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi, saya tidak sengaja melewati rumah korban, yaitu Bayu, yang pada saat itu pintu rumahnya terbuka. Saya mendengar keributan di dalam, kemudian saya langsung berlari masuk ke dalam rumah korban dan melihat aksi penusukan dada korban Bayu. Saat saya langsung berlari memukul dengan keras kepala terdakwa dengan helm yang saya gunakan hingga pingsan. Lalu banyak warga yang berdatangan untuk membantu di rumah korban dan segera dijadikan ke puskesmas. Apakah terdakwa Iwal tidak melakukan perlawanan saat Anda mencoba memukulnya dengan helm? Tidak yang mulia, karena saya tiba-tiba datang dari belakangnya, mungkin dia tidak menyadari kehadiran saya pada saat dia masih melakukan penusukan secara brutal pada tubuh korban Bayu. Sudah cukup Hakim Ketua. Baiklah, jaksa penuntut umum. Apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Ada Hakim Ketua. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan. Tindakan apa yang saudara lakukan setelah memukul terdakwa hingga jatuh pingsan? Saya langsung mengikat tangan dan kaki terdakwa dengan tali untuk mengamankan agar tidak kabur dan melakukan kejahatan lain. Kemudian saya memanggil warga sekitar dan menelpon ambulans yang datang. Terima kasih, sudah cukup Hakim Ketua. Baik, sebelum mengakhiri pemeriksaan, apakah ada sanggahan dari terdakwa? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kartu identitas. Baik, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Februari 2021, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59 PIDP 2020 Pengadilan Negeri Palopo dengan terdakwa saudara Iwal bin Ahmad siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Pada hari ini, Senin, tanggal 27 Januari 2021, sidang Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59-PIDP-2020-PN Palopo dengan terdakwa Iwal bin Ahmad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Kepada saudara jaksa, penuntut umum harus menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik, Majelis Hakim, terdakwa Iwal bin Ahmad dipersilakan masuk memasuki ruang. Silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Majelis Hakim. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap, Majelis Hakim. Saya persilakan saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Terima kasih, Majelis Hakim. Jaksa penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Palopo dengan memperhatikan hasil memeriksa persidangan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Awal bin Ahmad. Berdasarkan penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Palopo nomor registrasi perkara 59 garing PIDP 2019 Pengadilan Palopo tanggal 6 November 2019 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwa tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang telah dibacakan pada tanggal 13 November 2019. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, yaitu keterangan saksi Asisa dan Hamzah yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan termuat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Berdasarkan pada pasal 188 ayat 2 KUHP bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Maka apabila dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta keterangan terdakwa, maka bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti 1. Buah pisau dapur berukuran 30 cm, 1 buah gunting ukuran 15 cm, screenshot riwayat chat terdakwa dengan korban di HP Samsung S2. Keterangan terdakwa Iwal bin Ahmad yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan terdakwa telah menggunakan perbuatannya sehingga dianggap suatu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, yaitu Nur Asisa dan Hamzah, keterangan terdakwa Iwal bin Ahmad, barang bukti serta petunjuk, maka telah terdakwa persesuaian antara satu dan yang lainnya sehingga menunjukkan telah terdapat fakta dalam menjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Iwal bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 1 waktu Indonesia Timur bertempat ruang dapur korban, yaitu Jalan Cempaka yang berada di Kota Palopo, yaitu dengan niat awal ingin melanjutkan justru malah membunuh korban Bayu dengan melemparkan gunting dapur dan bagian mata untuk melakukan perlawanan, kemudian merebut pisau dapur di tangan korban lalu menusuknya ke dada korban. Selanjutnya terdakwa didapati oleh seorang saksi masih melakukan penusukan di dada korban dan langsung dipukul dengan helm AYT hingga pingsan. Apakah saudara terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Mengerti yang mulia. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut?
Bagaimana saudara penasihat hukum? Baik yang mulia, kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan kebenaran atas surat tuntutan tersebut dan kami diminta waktu 1 minggu untuk membuat keterangan pledoi atas surat tuntutan dari jaksa penuntut. Majelis Hakim, Silakan. kami keberatan atas permintaan waktu penasihat hukum. Terdakwa yang terlama tersebut kami meminta agar waktu yang diajukan oleh penasihat hukum dipersingkat menjadi 2 hari. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah Anda menerima tawaran waktu dari jaksa penuntut umum? Ya, yang mulia, kami menerima waktu yang diajukan oleh jaksa penuntut. 2 hari dari sekarang tanggal berapa Pak Dikra? Tanggal 29 Januari 2021, Majelis Hakim. Baiklah, karena penasihat hukum belum siap dengan pembelaan atas surat tuntutan, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2021 pukul 7 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palopo, dengan agenda sidang pembacaan pembelaan atas surat tuntutan oleh penasihat hukum. Dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2021, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59 PIDP 2020 Pengadilan Negeri Palopo dengan terdakwa saudara Iwal bin Ahmad siap dimulai. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Januari 2021, sidang Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59 PDP 2020 PN Palopo dengan terdakwa Iwal bin Ahmad saya nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Pada saudara Iwan, silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap melaksanakan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, pembacaan pembelaan atas surat tuntutan. Saudara penasihat hukum, apakah Anda sudah siap dengan surat pembelaan atas surat tuntutan? Siap yang mulia. Saya persilakan saudara penasihat hukum untuk membacakannya. Terima kasih, Majelis Hakim. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan, pada kesempatan ini perkenalkanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dan memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasehat hukum terdakwa telah menerima tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama lengkap Iwal bin Ahmad, tempat lahir Palopo, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Agatis Balandai, Kota Palopo, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan SMA. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditentukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00, terdakwa Iwal bin Ahmad telah melakukan pidana pembunuhan terhadap saksi korban bayi, bahwa terdakwa masih muda
Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan. Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan permulaan dalam perkara ini. Agar majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagai yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 1 tahun 6 bulan, dikurangi menjadi 1 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini tanggal 13 Januari 2020. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan? Saya mengerti. Baiklah, sidang ditunda akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2021 pukul 7 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palopo dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap. Sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 6 Februari 2021, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59 PIDP 2020 Pengadilan Negeri Palopo dengan terdakwa saudara Iwan bin Ahmad siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Februari 2021, sidang Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59 PDP 2020 Pengadilan Negeri Palopo dengan terdakwa Iwan bin Ahmad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik, majelis hakim, terdakwa Iwan bin Ahmad dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, saudara terdakwa jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan, dan kepada saudara terdakwa jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menyimak dan mendengarkan putusan ini. Nomor registrasi perkara 59 PDP 2020 PN Palopo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palopo memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Iwan bin Ahmad, tempat lahir Palopo, umur tanggal lahir 21 tahun 22 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Agatis, Belandai, Kota Palopo. Agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan SMA, bahwa telah mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Palopo memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal-pasal 351 ayat 3 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah melampaui unsur-unsur yaitu melakukan penganiayaan telah terbukti, mengakibatkan mati telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 351 ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa
Pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Rosan bin Iwal bin Ahmad yang identitas selengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa, melanjutkan pidana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwal bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti. 1. Pisau dapur berukuran 30 cm dan helm. Screenshot WA riwayat terdakwa dengan korban HP Samsung S7 agar dikembalikan kepada yang berhak, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian putusan dan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini, Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami Sadarudin SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dewi SH dan Muhammad Agam SH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 pada Pengadilan Negeri Palopo. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Saudara Rasmi SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri juga oleh Ashar SH, Asrul SH sebagai jaksa penuntut umum dan Syahril SH sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menetapkan Hakim Anggota Dewi SH, Agam SH, Hakim Ketua Sadarudin SH MH, Panitra Rasmi SH. Demikian. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi tuntutan ini dapat menjatuhkan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian, pada sidang hari ini dinyatakan ditutup.